Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu koin narasi AI yang masih banyak banget kalian tanyain dan kalian request juga lewat kolom komen pada beberapa postingan video-video saya sebelumnya. Dan untuk koin atau tokennya sendiri adalah Virtuos Protocol atau dengan tikernya ya, yaitu virtual nih. Yang mana Virtuos Protocol ini kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir, at least per tanggal saya record video inilah ya, di tanggal 16 Agustus tahun 2025, Virtual menempati posisi ke-96 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. So, ya masih masuk top 100 atau top 100 lah ya dari segi kapitalisasi pasar di market kriptonya. Dan untuk harganya sendiri di kisaran 1,19 US dollar gitu per tokennya. Dan memang dalam beberapa waktu terakhir kayaknya di grafik line chart ini aja kita bisa lihat ya bahwasannya memang lagi terjadi penurunan harga di virtual protocol ini. Dan tentu seperti biasa kita akan bahas banyak banget seputar virtual protocol, mulai dari segi price action-nya, nanti kita juga akan coba bandingin juga virtual protocol ini dengan koin lain, dan juga mungkin kita akan coba lihat nih beberapa metrik data dan informasi yang up to date seputar token AI satu ini gitu ya. So, sebelumnya disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama di sini kita mau mampir dulu ya ke bagian sebelah sini, teman-teman. Nah, ini tujuannya adalah untuk kita melihat sektornya atau narasinya, which is kan kita sama-sama tahu virtual protocol ini masuk ke dalam narasi AI ya. So, kita bisa lihat di sini narasi AI itu persen share-nya sudah jauh turun ya dari sebelum-sebelumnya, di mana kita sama-sama tahu di Q1 atau kuartal 1 2025 ya, itu adalah salah satu kuartal di mana narasi AI sedang cukup hype teman-teman dibicarakan, dan untuk persen share atau social mind share-nya cukup tinggi ya harusnya pada saat itu, dan sekarang memang sudah drop dan sudah turun ya. Yang mana dalam maksudnya dalam 7 hari terakhir di sini persen share-nya di sini untuk narasi AI ini sendiri teman-teman ini cuman 1,89% ya buat social mind share-nya tercatat di sini. Dan kalau kita perhatikan untuk datanya seputar token-token apa aja yang ada di narasi AI tersebut yang lagi dapet token mindshare terbesar secara percentage dalam 7 hari terakhir, kita bisa lihat ini dimenangkan atau lebih tepatnya diungguli oleh Fetch AI teman-teman. Kalian bisa lihat di sini paling besar dan diikuti dengan beberapa yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan untuk virtual protocol ini di sini teman-teman, jadi dia memegang sekitar 4,62% ya dari social mindshare di narasi AI ini gitu ya. So, memang bukan leader banget atau nggak leading banget ya untuk virtual protocol ini, masih banyak untuk token-token AI lain yang memang masih lebih tinggi secara social mindshare-nya atau secara token mindshare percentage-nya ya dalam 7 hari terakhir gitu. So, ya ini untuk data seputar narasinya atau naratifnya lah ya terkait AI dan juga terutama virtual protokolnya sendiri di dalam narasi AI tersebut. Dan kemudian di sini kalau kita lihat by chart, so kita pindah ke bagian chart-nya atau ke price action-nya. Nah, kira-kira kayak gini. Dan di sini virtual protocol mungkin kita akan coba bahas dari price action yang udah terjadi sekarang aja. Saya nggak bakal review banyak banget atau nggak bakal kilas balik banyak banget karena nanti videonya kepanjangan. Jadi saya bakalan bahas di price action yang sekarang aja. Di mana di sini sebelumnya saya marking ya area yang di sini, teman-teman, important area di sini dan important area lainnya yang mana baik itu supply maupun demand yang saya tandai atau saya marking. Itu sudah saya marking atau saya tandai sejak video-video sebelumnya. Kalian bisa cross check sendiri untuk membuktikan validitasnya, teman-teman. Tapi di sini yang mau saya katakan adalah di area ini, important area di sini saya udah ubah labelnya atau markingnya jadi yang namanya supply area. Sebelumnya adalah demand area, teman-teman, karena sesimpel berhasil menahan pergerakan harga dari virtual protocol beberapa kali ya. Ya mungkin teman-teman bisa notice sendiri sampai akhirnya di sebelah sini nih kalau kita perhatikan. Nah, di sebelah sini dia sangat-sangat disayangkan harus terbreakdown atau harus turun di bawah area yang di sini, teman-teman. So, dia sekarang bertransformasi atau berubah peran jadi yang sebelumnya adalah demand atau dari yang sebelumnya adalah support menjadi resistance, teman-teman. Dan ini juga dibuktikan oleh pergerakan yang sering sekali saya katakan ke kalian semua, which is adalah di sini kalau kalian perhatikan untuk virtual dia breakdown dari important areanya yang di sebelah sini, which is dia otomatis seperti yang tadi saya katakan merubah area supportnya menjadi resistance, and then setelah dia breakdown dia akan kembali untuk koreksi atau testing lah ya lebih tepatnya, atau menguji kembali di area resistance yang sebelumnya adalah area support, dan selanjutnya meneruskan untuk pergerakan utamanya atau primary pergerakannya, which is yang ada di sini, yaitu dalam konteks pergerakan turunnya gitu. Jadi dia melanjutkannya di sebelah sini gitu ya, teman-teman. Dan di sini
berdasarkan pergerakan tersebut atau habit tersebut atau pola yang sering kita temui tersebut, maka ada peluang atau ada chance sekali lagi atau ada potensi ya, again ini menurut POV dan opini saya, bisa aja keliru maupun salah dan maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research karena tentu nggak ada yang pasti 100% benar dan tentu jangan telan omongan siapapun mentah-mentah gitu ya. So, di sini ada peluang atau chance ya untuk virtual protokol bisa aja koreksi lagi atau lanjut turun lagi dan secara target yang realistis adalah demand area nih atau area support ya, which is area supportnya ada di, bawah sini teman-teman atau kalau kalian mau lihat range-nya ya kalian bisa lihat di pojok kanan lah sekitaran, $1 ya karena memang di area tersebut selain ada area demand zone atau area supportnya di situ juga tertera suatu quote on quote atau tanda kutip support psikologis ya di angka kisaran $1 gitu teman-teman. Dan ternyata kalau kita flashback lagi di sini juga banyak sekali ya price action dari virtual ini berhasil, memantul gitu atau, bounce lah dari kisaran range harga itu, teman-teman. Ya kalian bisa perhatikan lah di sini lebih kurang gitu ya. Dan kemudian di sini kalau kita hapus untuk skenario yang ini, which is ini adalah skenario bearish-nya dari virtual protocol ini sendiri dan mungkin ada beberapa teman-teman sebelum saya mungkin pindah ke skenario bullish-nya di sini ada beberapa teman-teman yang nanya, "Gimana nih kalau misalkan breakdown ya dari demand area ini?" Ternyata demand area ini let's say ya dia turun ke demand area ini and then dia nggak mampu bertahan, terus drop lagi gitu atau turun lagi. Ya misalkan seperti ini, maka ada chance teman-teman memang untuk virtual protocol bisa aja melanjutkan penurunannya, ya bahkan yang mungkin, worst case skenario-nya atau skenario terburuknya dia bisa aja turun atau drop ke demand area di bawah sini, which is ini adalah demand area yang sangat krusial juga buat virtual protocol dan bahkan kalau kita perhatikan nih, kita gunakan, anchored volume profile, di sini kita coba, gunakan ini. Nah, kalian bisa lihat di sini pada saat itu ya teman-teman ketika kita ukur dari sini menggunakan anchored volume profile-nya, di sini kita bisa perhatikan bahwasannya memang volumenya pada range area ini, di mana area ini itu cukup besar memang pada saat itu teman-teman. So, ya mungkin area tersebut juga bisa kalian tinjau ya sebagai salah satu area yang mungkin cukup menarik untuk diperhatikan apabila memang virtual protocol ini harus breakdown gitu dari demand area-nya yang di sini. Tapi dari yang saya lihat untuk pergerakan dalam jangka waktu dekat hingga menengah mungkin yang cukup realistis adalah apabila memang harus koreksi atau harus mengalami skenario bearish-nya, I think yang cukup realistis adalah dia mungkin aja testing atau menguji kembali ya ke demand area atau area support-nya yang di sebelah sini, mengingat secara stochastic RSI juga mulai tanking down nih atau mulai turun dan memang ada chance juga, disertai ya atau diikuti dengan memang dari segi price action-nya. Karena kalian bisa lihat nih, ini ketika dia tanking down di sini, kalian bisa lihat nih lumayan searah lah ya atau sejajar dengan price action-nya juga gitu. Lebih kurang ya kayak gitulah ya buat skenario bearish dari virtual protokol ini. Dan kalau kita perhatikan juga yang sangat disayangkan jujur volumenya teman-teman, kalian bisa lihat volumenya virtual protokol ini cenderung melemah ya teman-teman, kita belum lihat adanya spiking volume yang gimana banget. So di sini kalau kita coba untuk buat lah ya, maybe satu skenario bullish-nya. Jadi skenario bullish dari virtual protokol ini I think, less likely ya, untuk terjadi apabila dibandingkan dengan skenario bullish-nya kalau price action-nya seperti ini teman-teman. Mengingat tadi kita udah lihat narasi AI juga sepertinya mulai drop secara social mindshare dan nanti juga kita akan lihat beberapa data lain tapi kalau kita omongin atau bicarakan price action only di sini juga secara pergerakan ya, so far sih kita belum lihat adanya indikasi reversal yang gimana banget, kita belum lihat adanya tanda-tanda untuk virtual ini bisa take off lagi karena memang pergerakannya kayak gini ya, teman-teman. So ya, I think kalau teman-teman tanya saya, salah satu skenario yang paling realistis atau yang punya persentase terjadi cukup besar adalah yang mana dia bisa menguji atau turun lagi, testing lagi ke demand area di bawah sini. Tapi ya seperti yang kita tahu, kita sudah banyak belajar, market itu sangat dinamis, bisa aja tiba-tiba ada katalis positif dan tiba-tiba marketnya mengalami kenaikan atau rally, teman-teman. So, ya kalau misalkan kita perhatikan buat skenario bullish dari virtual protokol ini bisa terjadi apabila memang virtual protokol ini mengalami kenaikan dan let's say ya, dia bisa breakout lagi atau take over lagi dari area supply atau resistance-nya di sini, sehingga area ini itu akan berubah lagi jadi area support gitu ya. Jadi dia berubah peran lagi jadi demand area atau area support ketika memang berhasil di breakout lagi ke atas dan apabila hal ini terjadi maka baru kita mungkin ya bisa melihat virtual protokol itu melanjutkan nih buat rally-nya atau penguatannya. Ya let's say kayak gini teman-teman. Nah, let's say dia baru bisa mungkin ada chance untuk melanjutkan penguatannya dan salah satu area yang realistis juga buat dituju memang adalah resistance di atas ini yang mana sempat menahan pergerakan harga virtual protokol nih sebelumnya di sebelah sini gitu, teman-teman. Dan kalian baru bisa mungkin melihat skenario tersebut hanya jika ya kita dapat konfirmasi bahwasannya virtual protokol ini memang bisa breakout gitu dari supply area atau resistance yang di sini. Tapi again itu memang tidak gampang dan butuh liquidity yang cukup besar ya. Mengingat memang ya kalian bisa lihat nih selling pressure-nya dalam beberapa waktu terakhir sih nggak main-main teman-teman dan bahkan per kemarin ya di candle kemarin kalian harus lihat nih
untuk satu candle-nya ini turunnya itu drop-nya sangat signifikan ya, belasan persen gitu untuk, virtual protocol gitu ya. So ya nggak gampang untuk bisa mengalami kenaikan lagi atau rally lagi atau bahkan sekedar breakout dari resistance di sini pun atau supply area di sini pun mungkin butuh liquidity yang cukup besar dan tentu nggak gampang ya, teman-teman. Dan di sini juga kalau kita coba lihat untuk beberapa data lainnya seputar virtual protocol, karena tadi kita udah lihat data dari segi naratif, so kita akan coba lihat dari sini. Nah, di sini ada beberapa data atau metrik data yang bisa kita perhatikan dari virtual protocol ya, ini data dari token terminal di mana fees-nya sangat disayangkan, ini drop-nya juga cukup jauh loh teman-teman, untuk fees-nya drop-nya sangat signifikan, ya kita belum lihat ada spiking fees lagi, yang mana di sini terakhir kali ya kita lihat spiking itu di sekitaran, Q4 bahkan di tahun 2024 dan, deket-deket Q1 tahun 2025 di situ memang fees-nya lagi cukup tinggi, tapi so far sekarang cukup drop signifikan. Dan secara token trading volume juga ya segitu-segitu aja teman-teman, nggak ada yang signifikan gimana banget yang kalian bisa juga perhatikan di sini dan juga beberapa data lain yang mungkin kalian, bisa lihat ya untuk virtual protocol ini di sebelah sini. Dan di sini sebelum saya lupa, tadi saya janji kita bakalan bandingin untuk virtual protocol ini dengan koin lainnya. Let's say kita bandinginnya dengan Bitcoin aja, karena memang Bitcoin ini masih menjadi salah satu koin yang punya market cap terbesar ya di pasar kripto atau di market kripto, karena memang sekitar 60%-an market cap di market kripto itu dikuasai oleh Bitcoin. So ya Bitcoin kita masih bisa labeli sebagai betanya market kripto dan sangat fair gitu ya kalau kita bandinginnya dengan Bitcoin gitu ya. So mungkin buat teman-teman yang mau coba bandingin juga atau either itu dengan Bitcoin ataupun dengan aset lainnya, teman-teman kalian bisa bandingin aset A dengan aset B, aset C dengan aset D dan lain-lain. Dan untuk pengetikannya ketika teman-teman itu mau membandingkan, kalian bisa ketikkan seperti ini ya. Kita let's say dalam konteks ini kita gunakan virtual. Nah, kayak gini. Terus teman-teman klik slash ya seperti ini lebih kurang, dan di sini kita coba pilih dulu untuk chart virtualnya kita pakai yang di sini, dan untuk Bitcoin-nya juga sama kita akan pakai yang di sini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat seperti ini dan setelah sudah jadi pengetikannya seperti ini kita tinggal pencet enter dan di sini langsung muncul buat chart perbandingan antara Bitcoin dan juga virtual, dan sorry lebih tepatnya virtual slash Bitcoin, dan tentu ini dalam, pair atau sudut pandangnya USDT gitu ya. Jadi, di sini USD sorry bukan USDT gitu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan buat virtual protocol memang sempat outperform dari Bitcoin itu sendiri di sebelah sini. Kalian bisa perhatikan lah ya dari nah kayak gini teman-teman di momentum yang di sini, yang mana pada saat itu kalau kita lihat tanggal ya teman-teman, itu di Q4 tahun 2024 yang mana memang virtual protocol ini baru-baru listing di berbagai exchange besar mungkin, dan memang pada saat itu narasi AI lagi naik-naiknya, lagi hype-hype-nya, dan ya kalian bisa lihat ya di sini sebagian koin AI atau sebagian besar koin-koin yang punya nuansa narasi AI atau tergolong ke dalam sektor dan naratif AI, itu di tahun-tahun 2024 di Q4 dan di Q1 tahun 2025 itu sempat outperform dari Bitcoin-nya sangat signifikan gitu, termasuk virtual protocol ini gitu ya. Dia menjadi salah satu, koin juga yang berhasil outperform dari Bitcoin itu sendiri gitu ya. Tapi ya so far setelah memang momentum yang lewat, ya kembali lagi ke habitatnya teman-teman atau kembali lagi ke kecenderungan atau kebiasaan berbagai altcoin, yaitu memang secara long term ya, Bitcoin itu outperform berbagai altcoin gitu ya, termasuk virtual protocol ini ya kalian bisa lihat, so far setelah momentumnya lewat di narasi AI dia very underperform gitu dibandingkan Bitcoin-nya. Dan kalau kita perhatikan di, price action-nya sekarang ini, atau lebih tepatnya mungkin kita perhatikan ya gambaran chart-nya sekarang ini, ya kita nggak bisa bilang bullish teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, kecenderungannya masih turun, kalian bisa perhatikan di sini. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sini, buat chart ini juga baru aja breakdown ya dari pergerakan yang di sebelah sini, teman-teman kalian bisa lihat lah ya. Dari pergerakan yang di sebelah sini dia baru aja breakdown, sangat disayangkan. Dan sekarang ya ada chance yang cukup besar untuk chart ini bisa aja kembali turun ya, karena selling pressure-nya masih cukup besar sepertinya. Dan ada chance memang untuk virtual protocol ini, mengalami rejection atau penurunan kembali ya, let's say di sini teman-teman, di demand area yang di sini, tentu dalam konteks chart antara virtual dan juga Bitcoin-nya. Dan mungkin buat teman-teman yang tanya, kenapa chart ini kok turun? Padahal mungkin Bitcoin-nya di satu sisi juga ikut terkoreksi ya sebenarnya. Jadi nggak cuman virtual protokolnya aja yang turun, tapi Bitcoin-nya kan juga ikut turun. Kok chart ini juga justru turun ya, teman-teman? So ya gampangnya jawabannya cukup sederhana, karena memang di sini kan kita bisa lihat chart ini adalah suatu chart atau gambaran yang mewakili performance antara virtual melawan Bitcoin gitu ya. So jika untuk
Bitcoin-nya itu turun, memang turun, tapi virtualnya itu turunnya lebih dalam, ya maka chart ini juga akan ikutan turun gitu ya, teman-teman. Dan memang kalau kita perhatikan ketika kita, membandingkan ya, so far altcoin dengan Bitcoin kan memang kecenderungannya ketika Bitcoin-nya turun, umumnya altcoin-nya keseret turun lebih jauh gitu, teman-teman. Jadi wajar sekali jika memang ternyata kita melihat chart ini tuh mengalami penurunan padahal Bitcoin-nya juga sedang turun gitu ya, teman-teman. Ya karena simply yang sebabnya atau penyebabnya utama adalah virtualnya juga turunnya lebih dalam atau lebih jauh gitu. Ya gampangnya kayak gitu ya, teman-teman. Ya hopefully harusnya kalian ngerti lah. Dan di sini kalau kita perhatikan juga untuk data lainnya seputar virtual, tadi kita coba lanjutin untuk pembahasan datanya dan di sini sekarang kita masuk ke data dari CoinGlass, di mana ini adalah derivatif data dari virtual dan kita bisa lihat volume dan open interest drop cukup signifikan ya, di mana volumenya turun sekitar 39% dan open interest turunnya cuman sedikit sih sebenarnya 1%-an, 1,55% lebih tepatnya. Dan di sini dalam 24 jam terakhir ada sekitar 400 ribuan US dollar yang terlikuidasi di, virtual protokol ini dan kita bisa lihat memang tentu sudah sangat jelas ya yang memakan porsi paling banyak dari liquidation value di sini itu adalah orang-orang yang mengambil long position gitu atau para pelaku pasar yang mengambil long position mengingat memang secara chart kita bisa lihat tadi sama-sama bahwasannya memang, tendensinya atau kecenderungannya memang lagi cukup bearish gitu dalam, 24 jam terakhir ya kan memang ini dihitungnya dalam 24 jam terakhir gitu ya. Dan kemudian di sini sebenarnya ini udah sering saya kasih lihat ke kalian, tapi nggak apa-apa di sini kita bisa lihat lagi kembali beberapa backers atau para institusi ya, atau VC atau venture capital lah ya, yang berinvestasi di virtual protocol ini. Kalian bisa lihat beberapanya di bagian sini. Dan terakhir kalau kita lihat by analytic untuk virtual protocol, tentu penurunan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir atau beberapa waktu belakangan, itu langsung ya secara, eee, garis besar atau secara otomatis membuat return di bulan Agustus nih di sebelah sini buat virtual protokol ini langsung merah merona teman-teman, langsung jadi merah ya di sini, -4,63% secara average di bulan Agustus. Dan jujur yang cukup disayangkan adalah sebenarnya di bulan Juli kemarin juga virtual sangat disayangkan ya closing dalam kondisi yang cukup bearish gitu, di kala banyak koin closing-nya dengan cukup positif gitu ya. Ditambah dengan bulan Agustus ini ternyata sekarang average return-nya juga masuk ke negatif atau ke bearish gitu, teman-teman, yang menyebabkan tentu secara rata-rata return di kuartal 3 ini per tanggal 16 Agustus tahun 2025 karena tentu again kita nggak tahu, di kemudian hari akan seperti apa, bisa aja tiba-tiba hijau atau bahkan makin dalam turunnya bisa aja. Dan setidaknya per tanggal saat ini 16 Agustus tahun 2025 return-nya di kuartal 3 average return itu ada di -20,5%. So tentu itu bukan return yang cukup positif ya, bukan return yang bagus buat virtual protocol. Tapi gimana menurut kalian? Apakah, koin dengan narasi AI satu ini masih menarik di mata kalian atau di pandangan kalian? Mungkin menurut kalian masih bisa naik kembali atau mungkin kalian punya pendapat atau argumen-argumen lain boleh drop di kolom komentar, siapa tahu kita bisa diskusi bareng. Atau justru kalian tim yang memang menurut kalian, "Kayaknya nggak menarik deh Bang virtual protocol, narasi AI-nya udah lewat dan lain-lain, jadi mendingan di altcoin lain aja." Mungkin gitu ya pendapat kalian, boleh juga share di kolom komen gitu ya. Dan terakhir tentu jangan lupa atau nggak bosen-bosen juga saya ingetin buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu dan jangan sungkan. Kalian bisa langsung request aja di kolom komentar di bawah, dan tentu seperti biasa bakalan saya usahakan buat baca-bacain satu-satu dan juga tentu bakalan saya catat-catetin ya buat request-an teman-teman semuanya, dan yang paling banyak request-annya maka bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan maybe itu aja buat video kali ini, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.